Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 200101010700014. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Musyarafah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai konsep wudhu. Nah, jadi menurut bahasa, kata wudhu adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Sedangkan menurut syara, makna wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat membasuh wajah, kedua tangan, dan kaki, serta menyapu kepala. Baiklah, berikutnya memasuki materi yang mengenai hukum-hukum wudhu. Jadi hukum wudhu itu ada 5. Yang pertama itu fardu, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima itu haram. Kita bahas satu-satu mengenai hukum wudhu yang difardukan, yaitu difardukan bagi orang yang berhadas apabila dia ingin melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan baik sholat itu dilakukan secara sempurna ataupun tidak, seperti sholat jenazah dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, wudhu ini juga difardukan karena ingin memegang Al-Quran, walaupun hanya sepotong ayat yang dituliskan di atas kertas atau di atas dinding ataupun dicap di atas uang. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Quran Surah Al-Waqiah yang artinya tidak ada yang menyentuh selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi mengenai hukum yang kedua, yaitu mengenai wajib. Jadi wudhu itu diwajibkan karena ingin mengerjakan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Jadi adapun menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tawaf bukanlah merupakan sholat yang sebenarnya, maka sah dan tidak sahnya bukan bergantung pada bersuci. Oleh sebab itu, jika seorang tidak berwudu kemudian melakukan tawaf, maka dia diwajibkan membayar dam. Jika tawaf itu wajib, namun jika tawaf itu termasuk fardu dan orang yang melakukannya sedang dalam keadaan janabah, maka dia diwajibkan membayar unta. Dan jika tawaf itu sunnah, maka dia diwajibkan bersedekah. Kemudian mengenai hukum yang ketiga, yaitu mengenai sunnah. Wudu itu disunnahkan. Jadi kapan kita itu disunahkan berwudu, yaitu pertama ketika berwudu setiap kali hendak sholat. Setiap kali hendak sholat kan biasanya kita berwudu. Yang kedua, disunahkan apabila kita ingin menyentuh buku-buku agama seperti buku tafsir, hadis, akidah, fikih, dan lainnya. Kemudian wudu itu juga disunahkan ketika hendak tidur dan setelah bangun tidur. Kemudian selain itu, wudu ini juga disunahkan sebelum melakukan mandi janabah. Juga disunahkan berwudu, dan sunnah juga bagi orang-orang yang berada dalam keadaan janabah. Kemudian wudu juga disunahkan sesudah marah, karena wudu dapat meredam kemarahan. Dan yang berikutnya, sunnah berwudu juga untuk membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk berwudu, membaca Al-Quran atau mengaji. Begitu juga dengan meriwayatkan hadis serta membaca buku-buku agama. Karena hal ini menunjukkan tingginya perhatian terhadap hal-hal tersebut, Imam Malik berwudu dan bersuci dulu ketika akan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan untuk memuliakannya. Kemudian kita juga disunahkan untuk berwudu apabila hendak azan dan iqamah, berkhutbah meskipun khutbah nikah, berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, mengerjakan wukuf di Arafah, dan melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan karena tempat-tempat tersebut berada dalam bagian ibadah. Kemudian kita juga disunahkan berwudu ketika setelah melakukan kesalahan seperti mengumpat, berbohong, menghasut, dan perbuatan yang sejenisnya. Hal ini karena perbuatan yang baik dapat menghapus dosa yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian sunnah berwudu setelah tertawa terbahak-bahak di luar sholat, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai hadas. Setelah bercanda begitu, yang terlalu bercanda benar sehingga kita
tertawa terbahak-bahak. Jadi kita disunahkan untuk berwudu setelahnya. Kemudian yang terakhir, sunah berwudu sesudah memandikan dan mengantarkan mayat ke kubur. Jadi kita disunahkan untuk berwudu itu setelah memandikan jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman. Kemudian hukum yang keempat mengenai makruhnya wudu. Jadi mengulang wudu itu sebelum melaksanakan sholat adalah dimakruhkan, yakni berwudu di antara wudu yang masih ada meskipun dia telah berpindah tempat. Jadi setelah kita berwudu, kemudian wudu kita belum batal, kemudian kita berwudu lagi untuk sholat, itu hukumnya dimakruhkan. Kemudian yang kelima, wudu itu diharamkan. Jadi wudu menjadi haram apabila seorang berwudu dengan air rampasan atau wasab, begitu juga berwudu dengan air milik anak yatim. Ulama mazhab Hambali berkata bahwa tidak sah berwudu dengan air yang dirampas dan semisalnya. Baiklah, memasuki materi yang berikutnya yang mengenai syarat-syarat wudu. Jadi syarat wudu ini ada 5, dan ilmu tentang syarat wudu ini sangat penting dan wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya, dikarenakan tidak sah wudu seorang itu jika tidak memenuhi semua syarat wudu. Jika wudu seorang itu tidak sah, maka otomatis sholatnya pun juga ikut tidak sah. Adapun syarat-syarat wudu adalah yang pertama itu Islam, maka tidak sah wudunya orang kafir atau orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Yang kedua yaitu tamzid. Nah, tamyiz ini adalah seseorang yang memahami daripada percakapan atau makan sendiri, minum sendiri, dan membersihkan buang hajat sendiri, atau bisa membedakan antara kanan dan kiri, artinya sudah berakal. Dan yang ketiga itu bersih dari darah haid dan nifas. Nah, haid itu darah yang keluar pada waktu tertentu bagi seorang wanita dan sudah dewasa, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan. Dan yang keempat itu tidak adanya sesuatu pun yang mencegah air ke kulit, yaitu bersih dari kulit anggota wudhu, dari seperti contohnya kutek atau cat kuku. Yang kelima yaitu menggunakan air suci dan mensucikan, yaitu air yang digunakan adalah air bersih dari najis dan juga bukan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian mengenai rukun wudhu. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Jadi sebelum kita berwudhu, kita berniat terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membasuh muka kita, yang disunahkan sebanyak 3 kali. Yang ketiga itu membasuh tangan sampai ke tangan siku, yang disunahkan juga 3 kali. Dan yang keempat itu membasuh kepala, yang disunahkan seluruh kepala, dan biasanya kita hanya sebagian kepala depan. Dan yang kelima itu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir itu tertib, artinya antara niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata itu dilakukan secara berurutan. Nah, yang berikutnya mengenai sunnah wudhu. Jadi selain wudhu itu memiliki rukun, ada juga sunnah-sunnahnya. Yang sunnahnya ini boleh kita kerjakan demi kesempurnaan wudhu dan boleh juga tidak dilakukan. Adapun sunnah wudhu antara lain yang pertama itu membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan mulut dengan cara bersiwak atau biasanya kita bersikat gigi. Kemudian mencuci tangan. Jadi dicuci dulu tangannya sebelum berwudhu, itu adalah sunnah. Kemudian berkumur-kumur. Dan yang selanjutnya adalah instinshak. Instinshak ini yaitu memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Dimasukkan air sedikit untuk membersihkan hidung. Dan yang berikutnya adalah membasuh seluruh kepala. Jadi membasuh seluruh kepala itu adalah sunnah. Kemudian membasuh telinga. Jadi membasuh telinga itu tidak termasuk rukun wudhu, tapi sunnahnya wudhu. Yaitu yang berikutnya itu membasuh 3 kali. Nah, seperti yang saya katakan tadi, membasuh 3 kali itu adalah sunnah, yaitu membasuh muka 3 kali, tangan sampai ke 3 kali, membasuh kepala 3 kali, sampai kaki sampai pada mata kaki 3 kali. Itu adalah sunnahnya. 3 kali adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Jadi anggota kanan dulu, seperti tangan kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kanan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyilang anak-anak jari dari kedua tangan seperti ini ketika membasuh tangan, kemudian pula menghilangkan anak-anak jari dari kedua kaki ketika membasuh kaki.
Artinya dibasuh di sela-sela tangan kita, takutnya air tidak sampai ke kulit kita. Yang selanjutnya mengenai makruh wudhu. Jadi wudhu itu juga ada makruhnya. Apa saja sih makruhnya wudhu? Yang pertama, berwudhu di tempat yang dikhawatirkan akan terkena najis yang ada. Nah, jadi seperti di dalam kamar mandi, biasanya yang langsung ada WC-nya. Nah, jadi kita dimakruhkan, takutnya yang ada di kamar mandi itu najisnya itu terpencerit ke tubuh kita. Yang kedua, lebih dari 3 kali membasuh, seperti 4 kali, 5 kali, dan lainnya. Nah, itu termasuk makruh. Jadi yang disunahkan 3 kali, lebih dari 3 kali itu adalah makruh. Yang berikutnya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Karena Rasulullah SAW cuma berwudu dengan menggunakan air 1 mud atau hafnah, karena berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu termasuk dilarang. Kemudian, meninggalkan salah satu sunnah wudhu tadi atau lebih karena dengan meninggalkannya berarti telah meninggalkan pahala yang semestinya tidak boleh ditinggalkan. Nah, artinya makruh apabila kita meninggalkan salah satu sunnah wudhu tadi atau satu sunnah wudhu saja. Kemudian berwudhu dengan air sisa yang digunakan oleh perempuan. Jadi air sisa yang sudah digunakan perempuan itu termasuk makruh apabila kita gunakan untuk berwudhu. Lalu materi yang berikutnya itu mengenai batalnya wudhu. Apa saja yang menyebabkan wudhu itu batal? Yang pertama yaitu keluarnya angin atau kentut. Yang kedua, hilangnya akal. Nah, jadi hilang akal ini bisa juga di saat kita tidur. Kita tidak sadar ketika kita tidur itu hilangnya akal. Kemudian yang berikutnya memegang kemaluan. Itu maka wudhunya itu batal. Kemudian yang berikutnya memegang lubang dubur begitu. Jadi batal juga wudhunya. Yang terakhir yaitu ketika kita bersentuhan antara kulit wanita dan kulit laki-laki, maka batallah wudhu itu yang bukan mahram ya. Yang berikutnya adalah manfaat-manfaat air wudhu. Jadi air wudhu ini sangat bermanfaat bagi fisik dan psikis kita. Jadi di sini dikemukakan oleh Muhammad Akram bahwa manfaat air wudhu itu bagi kesehatan fisik antara lain mencegah kanker kulit, mencegah penyakit pernapasan atau ispa dan penyakit rongga hidung, kemudian menjaga hidung tetap bersih dan sehat, memperlancar aliran darah dan menormalkan suhu tubuh, kemudian membantu meringankan fungsi ginjal dan jantung sehingga dapat mencegah penyakit ginjal dan jantung, kemudian juga membersihkan kulit dari bakteri dan menyeimbangkan pH kulit menjadi normal gitu. Kemudian yang berikutnya itu membuat kulit kita itu tampak cerah dan bercahaya. Jadi sangat banyak sebenarnya manfaat-manfaat air wudhu ini bagi fisik dan psikis, bukan hanya yang saya sebutkan tadi. Kemudian manfaatnya bagi psikis kita, yang pertama itu dapat mereduksi atau mengurangi rasa marah kita. Ketika kita marah, kita coba berwudu, maka akan mengurangi rasa marah kita tadi, amarah kita. Kemudian juga dapat membantu pikiran untuk berkonsentrasi dan menenangkan jiwa. Untuk konsentrasi, misalnya ketika kita ingin belajar, ingin konsentrasi, maka berwudu. Nah, yang berikutnya, wudu ini juga dapat menghindarkan reaksi stres. Nah, ketika orang stres, maka jika dia berwudu, maka itu dapat mengurangi rasa stresnya dia. Kemudian juga memberikan rasa percaya diri sebagai orang yang bersih dan sewaktu-waktu dapat menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti mendirikan sholat dan membaca mushaf Al-Quran. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sangat banyak sekali manfaat air wudhu ini. Jadi ini nanti juga perlu kita sampaikan kepada anak didik kita nanti bahwa ini loh air wudhu, ini loh manfaat wudhu bagi kalian. Lalu juga kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar, karena perlu kita tanamkan sejak dini, karena menanamkan sesuatu hal yang sejak dini itu mudah lengket dan juga lengketnya itu lama bagi anak-anak. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.